Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan kajian kita di bulan yang mulia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencatat apa yang kita lakukan pada hari ini dicatat sebagai amal ketakwaan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah memasuki hadis yang ke-13. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hamzah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau juga termasuk pelayan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ketika beliau melayani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang ibunya, ibu dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, dan ketika pada waktu itu Sayyidina Anas bin Malik berumur atau berusia 10 tahun. Yang mana ibunya mengatakan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Khudh hadza gulaman yakhdumuka." Ambil, wahai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ambillah anak ini, biarkan dia melayanimu. Kemudian diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau melayani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Dan dalam kurun 10 tahun Sayyidina Anas bin Malik, beliau ketika melakukan kesalahan tidak pernah disalahkan, tidak pernah dicaci, tidak pernah diomongi kasar oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita mengetahui budi pekerti dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau ketika mendapati Sayyidina Anas bin Malik melakukan kesalahan, beliau hanya memaklumi saja. Dan itu merupakan sosok suri tauladan yang mungkin bisa kita lakukan, kita contoh dari sifat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang kita lakukan bagi orang, terhadap orang yang bekerja bersama kita. Begitu juga dengan Sayyidina Anas bin Malik, beliau juga mendapatkan banyak doa daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau juga didoakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya hartanya banyak, supaya berkah di dalam hartanya. Terus kemudian didoakan juga bahwasanya memiliki anak yang banyak, memiliki umur yang panjang, sehingga diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Anas bin Malik memiliki umur yang panjang. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya Sayyidina Anas bin Malik ini memiliki umur 95 tahun, ada yang mengatakan 100 dan seterusnya. Oleh karena itu Sayyidina Anas bin Malik di sini memiliki kedekatan yang sangat khusus, memiliki kedekatan yang spesial dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau memiliki atau meriwayatkan hadis yang sedemikian banyak dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di antaranya hadis yang kita akan pelajari ini, yang mana beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kalian, hatta yuhibba li akhihi, sehingga atau sampai mencintai untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Para ulama mengatakan atau mengeluarkan poin-poin dan
pelajaran penting di dalam dari hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yang dimaksud dari la yu'minu ahadukum, tidak beriman, ini adalah la yu'minu, tidak beriman, alias tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian, hatta yuhibba, sampai yuhibba, dia mencintai, li akhihi, untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsi, apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Di dalam hadis ini para ulama mengeluarkan poin-poin penting, di antaranya bahwasanya dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu untuk menyempurnakan adalah untuk memiliki sifat saling suportif dan saling mendukung antar saudara sesama muslim. Kita menginginkan kebaikan bagi saudara muslim seperti halnya kita menginginkan kebaikan tersebut bagi diri kita. Karena disebutkan di dalam hadis yang lain, hatta yuhibba li akhihi minal khairi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman, makna daripada hadis tadi, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai mencintai untuk saudaranya minal khairi, dari kebaikan, ma yuhibbu li nafsihi, seperti halnya kebaikan tersebut ia inginkan untuk dirinya sendiri. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, lakukanlah terhadap orang lain apa yang kamu senangi jika dia melakukan hal itu kepadamu. Ya, di dalam bahasa kita, di dalam bahasa keseharian kita, ya, jika kita tidak ingin dicubit, maka jangan mencubit. Ya, jika kita ingin diperlakukan sopan oleh seseorang, oleh orang lain, maka hendaknya kita untuk melakukan orang lain dengan sopan. Ya, jika kita ingin dilakukan dengan orang lain itu dengan santun, maka hendaknya kita untuk melakukan memiliki sifat kepada orang lain itu dengan santun. Nah, juga hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sifat kasih sayang kepada sesama manusia, khususnya kepada sesama muslim, ya. Kita sebagai pribadi tentu memiliki keinginan, ya, tentu memiliki keinginan untuk selamat dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam konteks kesempurnaan iman, ya, dalam konteks kesempurnaan iman, kita juga harus memiliki keinginan, ya, untuk semua saudara muslim kita selamat dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita saling bertukar pikiran, kita saling bertukar nasihat, bertukar pendapat, ya, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari dari hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan bisa meneladani sifat dari akhlak Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan meneruskan hadis yang ke-14, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak dihalalkan damu mri'in muslimin, untuk mengalirkan darah seorang muslim,
tanpa adanya ketentuan yang telah ditentukan oleh syariat. Nah, di sini adanya anjuran untuk bahwasanya kita saling menjaga, tidak boleh untuk menumpahkan darah, ya, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan bukan hanya membunuh, orang tersebut juga termasuk dalam kategori membunuh apabila keluar dari mulutnya suatu kalimat yang memotivasi seseorang untuk membunuh seseorang yang lain. Ya. Misalkan ada seorang A melontarkan kalimat-kalimat kepada B yang akhirnya B ini membunuh si C, maka orang tersebut, kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu termasuk orang yang membunuh. Illa bi ihda salas, kecuali di dalam salah satu dari 3 hal. Nah, kita ada beberapa yang dihukumi boleh untuk dibunuh. Yang pertama adalah as-sayyibuz zani, ya, atau seperti yang dikatakan di redaksi yang lain, yaitu adalah az-zanil muhsan. Ya. As-sayyibuz zani itu adalah orang yang telah melakukan hubungan suami istri di dalam akad yang sah secara agama, kemudian dia telah melakukan zina, maka orang tersebut boleh atau dihukumi boleh untuk dirajam, yaitu dengan dilempari dengan batu hingga dia meninggal. Nah, adapun orang yang ghairu muhsan, yaitu adalah orang yang belum melakukan hubungan suami istri belum menikah, kemudian dia melakukan perbuatan zina, maka hukumannya adalah dengan mencambuk dia sebanyak 100 kali, terus kemudian diasingkan selama 1 tahun. Adapun perbuatan zina di sini adalah perbuatan yang sangat amat buruk. Ya, sebagian ulama berkata, man mata min ghairi haddin wala taubah udziba finnar bisiyatin minan nar. Barang siapa orang yang melakukan ukubah, ya, orang yang melakukan zina dan kemudian meninggal, dia tidak diberi had, tidak diberi hukuman, wala taubah, dan dia masih belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diadab di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbuatan zina di sini itu adalah perbuatan yang sangat amat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking dilarangnya, larangan tersebut bukan dalam melakukan perbuatan zina itu, akan tetapi larangan itu dilakukan untuk seperti halnya yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuz zina, janganlah kalian sesekali mendekati zina. Ya. Makna zina di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lebih luas menjelaskan akan makna daripada zina itu, ya, bahwasanya mata itu juga bisa berzina, ya, mata juga bisa berzina dengan apa? Mata berzina dengan melihat apa saja yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan seterusnya. Dan bahwasanya orang yang melakukan zina itu telah disebutkan di dalam hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwasanya ukubahnya, ya, ganjarannya orang yang melakukan zina, ya, itu ada kalanya
diganjar atau dibalas di dunia, ada kalanya orang itu dibalas atau dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Ya. Amal lati fid dunya, seperti halnya yang dikatakan di dalam hadis wa innahu yudhibul baha minal wajah. Itu menghilangkan salah satu ukubah orang yang melakukan zina, itu menghilangkan baha, kewibawaan seseorang. Wa yurathul faqr, orang tersebut mewarisi, yurathul faqr, mewarisi, mewarisi sifat faqr, ya, yang mana itu akan menjadikan anak keturunannya menjadi fakir. Wa yanqusur rizq wal umr, ya, dan perbuatan zina itu bisa mengurangi rezeki dan juga bisa mengurangi umur seorang yang melakukan zina tersebut. Dan adapun orang ukubah orang yang melakukan zina di dalam akhirat, di akhirat itu kelak adalah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melihat kepada orang yang pernah melakukan zina itu dengan pandangan yang murka, pandangan yang marah kepada orang tersebut. Fayaswaddu wajuh, yang mana menyebabkan orang tersebut menjadi gelap, menjadi hitam akan wajahnya. Dan yang kedua adalah hisabnya akan dihisab secara dengan hisab yang pedih, ya. Dan yang ketiga juga dia akan dikerangkeng, ya, dikerangkeng dengan yang mana kerangkeng tersebut nyambung dalam api neraka. Wal iyadu billah, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari perbuatan zina. Amin amin ya rabbal alamin. Ada seorang ulama juga mengatakan, ya, bahwasanya orang yang pernah melakukan zina, bukan hanya, meskipun orang tersebut tidak sampai ke berhubungan istri, ya, misalkan memegang, ya, mencium atau yang lainnya dari orang yang bukan muhrim, maka itu akan diwarisi oleh anak keturunannya, bahwasanya anak keturunannya nanti akan ada yang diperlakukan seperti itu. Waliyadzubillah. Ya. Jadi mumpung masih ada kesempatan, marilah kita kembali, marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, tidak boleh membunuh kecuali tidak boleh menumpahkan darah kecuali an-nafsu bin nafsi. Yang kedua adalah orang yang membunuh itu hukumannya adalah apabila seorang yang keluarga dari orang yang dibunuh itu boleh mengambil hukuman yang biasa kita kenal dengan hukuman kisos, ya. Bahwasanya apabila orang yang keluarga daripada yang dibunuh itu tidak terima, maka boleh mengambil hukum kisos, yaitu dengan membunuh orang yang membunuh korban. Terus kemudian yang ketiga adalah at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Al-mufariqu lil jamaah, yaitu adalah orang yang keluar daripada agama alias murtad, ya. Seperti halnya yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang mengganti agamanya alias keluar daripada agama, memeluk agama lain, maka bunuhlah orang tersebut. Pada intinya, adapun hadis-hadis ini, hukuman yang diberikan kepada tiga hal, orang-orang yang melakukan tiga hal tersebut itu tidak dilakukan semerta untuk
perorangan. Ya, dalam artian apabila kita menemukan orang yang melakukan zina, zina muhson, ya, yang mana orang tersebut sudah menikah terus kemudian melakukan zina, maka itu tidak dianjurkan bagi kita untuk membunuh orang tersebut. Begitu juga dengan ketika kita menemukan orang yang membunuh orang lain. Ya, begitu juga dengan apabila kita menemukan dengan orang yang murtad, keluar dari agama Islam, maka hukuman ini tidak dibenarkan, atau alias hukuman membunuh ini tidak dibenarkan bagi seseorang pribadi, setiap individu muslim. Bahwasanya hukuman ini dibenarkan, ya, dilaksanakan bagi kepemerintahan, bagi hakim dari kepemerintahan yang sah. Ya. Adapun juga hadis ini, Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak menganjurkan, ya, seperti halnya yang kita sebutkan di awal, la yahillu damu mri'in muslimin, ya, tidak halal darah untuk setiap muslim, ya. Setiap muslim itu tidak dihalalkan darahnya, ya, kecuali melakukan salah satu daripada 3 hal tersebut, ya. Dan 3 hal tersebut yang menghukumi tidak diperkenankan oleh setiap individu muslim, yang mana setiap individu muslim itu anjurannya untuk melaporkan kepada hakim, wa imma mengajak orang tersebut untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat, yaitu dengan taubatan nasuha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita, bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Hadza ma aqulu lakum wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.